Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dengan takdir Allah, pagi ini kita bertemu dan berkumpul silaturahmi, saling kenal ya, di gedung Bank Indonesia. Tadi yang pertama kali kita buka secara pelaksanaan kegiatan. Ini hampir sekitar ya, di atas 70-an. Nah, gedung Bank Indonesia ini dibangun tadi Pak, 4 lantai. Di sini ada kasana besar. Kasana besar paling besar mungkin di Sulawesi Tenggara, bisa menampung uang kas cash kira-kira 1,4 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta. Hanya sayangnya di sini gedung megah ini kasirnya laki semua. Kasirnya beda dengan bank himbara, perbankan lainnya kasirnya wanita. Di sini laki semua, bukan karena apa-apa, karena ngangkat-ngangkat uang segitu banyak. Pakai mobil, profit di kasana itu mobil profitnya masuk. Nah, terkait itu sebagai informasi, Bank Indonesia itu selain kalau kita biasa dengar ya ada moneter, inflasi, di sisi lain tugasnya yang paling menarik adalah di sistem pembayaran. Tadi Pak Surya sudah cerita ya, bagaimana uang rupiah itu bisa sampai ke London, bayangin, ke Rusia, Bapak kemana-mana ya Pak. Nah, tugasnya Bank Indonesia ini ternyata bagaimana kita mendistribusikan uang seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Bayangkan kita bisa sampai ke Wakatobi, uang itu dari di sana gitu. Jadi kita ini ada tim terpencil terjauh, kita sampai kerjasama dengan Angkatan Laut sampai ke sana gitu untuk mendistribusikan uangnya. Di sisi lain bahwa kasana BI ini yang nabung itu hanya bank. Kita tidak ada nasabah perusahaan PT, nasabah perorangan, tapi nasabahnya bank. Kemudian juga kita tidak memberikan pinjaman, ya, tidak pinjaman kepada PT atau perusahaan. Gitu. Nah, karena yang nasabah kita bank, jadi permintaan akan rupiah itu banyak. Tadi saya sampaikan bahwa di bulan Lebaran itu permintaan uang kaset banyak sekali sampai kita itu juga memang kerjasama dengan beberapa bank untuk membuka kas titipan ya di Bau-Bau dan di Kolaka. Kita taruh uang di sana kurang lebih 200 miliar. Kita taruh di sana untuk mendistribusikan kebutuhan uang. Nah, tadi Pak Sudirman cerita terkait dengan cinta, bangga dan paham rupiah. Ini permasalahannya. Kita lihat sendiri tadi Pak sudah cerita bahwa kita dilipat, di stemples, ditulisin tanda huruf love, ya, masukin ke dalam tubuh kita juga, ya. Sehingga uang itu menjadi tidak layak edar. Nah, dengan adanya pemahaman nanti kita ke sekolah-sekolah bahwa uang itu perlu dijaga. Tadi sudah dikatakan bahwa uang itu merupakan rezeki dan perlu dikelola dengan baik. Itu salah satu juga dari pendidikan CBP. Menurut kami sih yang paling susah itu bagaimana uang rupiah kita di rekening itu tumbuh dan berkembang. Ya, dibanding menjaganya lebih susah tumbuh dan berkembang kalau menurut saya. Mungkin semua setuju ya. Nah, kalau menjaga gampang, ditaruh di dompet yang rapi, jangan di stapler. Tetapi untuk tumbuh dan berkembang dan dikelola dengan baik itu yang berat. Perlu ilmu dan perlu menahan emosi. Kalau nggak diskon jangan sering belanja ya. Nah, terkait dengan uang yang tidak layak edar itu di Bank Indonesia masih bertanya, kalau tidak layak edar terus diapain? Sama Bank Indonesia ditarik ya dengan mekanisme kas titipan yang dititipin ke bank-bank, dengan mekanisme kas keliling. Kita keliling itu setiap bulan 2 tim armada kita keliling ke Sulawesi Tenggara, keliling seluruh Nusantara masing-masing BI. Kita tarik, kita bawa duit 1 miliar hasil cetak sempurna ditukar dengan uang tidak layak edar. Terkait dengan itu, kita akan musnahkan uang itu rata-rata sehari 7 miliar di sini.
7 miliar itu baru di Kendari, belum kita bicara di Surabaya, di Bandung, di Jakarta bisa ratusan miliar. Kita musnahkan setiap hari. Coba mau dibagi ke para pegawai BI. Pasti mantap ya. Itu, nah, Bank Indonesia juga membuka loket terkait dengan itu. Kita membuka loket setiap Selasa dan Kamis untuk melakukan penukaran uang. Uang palsu, sorry. Di sini juga hati-hati, ada pengedaran uang palsu yang kita bisa dicek ke BI Sutra, sudah ada labnya. Nah, bisa dicek ke kami hari Selasa dan Kamis. Kalau penukaran uang yang naik edar itu hari Kamis, setiap hari kerja di bawah jam 12 bisa kita tukarkan gitu. Nah, terus ibu pasti melihat dengan kegiatan BI yang segitu banyak, kita tidak memakai anggaran APBN. Kita punya anggaran sendiri, hasil surplus Indonesia, hasil mengelola dananya itu akan dipakai kegiatan kita, termasuk membangun gedung ini. Itu memakai dana Bank Indonesia sendiri tanpa melalui APBN sekecil pun. Kemudian yang paling menarik juga mengenai kris tadi. Nah, kalau kita bicara kris, bicara transaksi non tunai. Non tunai ini perlu kita kembangkan karena mau nggak mau, suka nggak suka, arahnya ke sana gitu. Teknologi akan mempengaruhi mindset para pelaku usaha, masyarakat, termasuk transaksinya. Jadi kalau pasti ibu-ibu melihat bapak anak-anak kita kalau belanja udah pakai GoFood ya. Mereka belum makan siang, sudah kita sediain, ternyata di kamar sudah ada makanan sendiri datang. Itu pakai GoFood, mereka sudah lincah transaksinya. Ya, nah dibayar bisa melalui kris atau tunai. Harapannya mulai ke depan pakai kris. Nah, melihat yang tersebut, Bank Indonesia perlu membangun selaku yang punya infrastruktur. Jadi kalau kita bicara sistem pembayaran tunai dan non tunai, itu ibaratnya kalau di dalam tubuh seperti aliran darah. Di mana aliran darah itu masuk ke dalam tubuh dengan baik, aman, sehat, itu membuat tubuh kita bergerak, termasuk perekonomian. Jadi Bank Indonesia ini coba mengembangkan sistem pembayaran tunai dan non tunai dengan baik agar bergerak. Nah, sekarang ke depannya non tunai ini akan terus didorong. Secara nasional kegiatan non tunai ada suatu program namanya Pemda Digital. Pemerintah kita itu didorong. BI hanya sebagai fasilitator, infrastruktur dari BI. Nanti kalau kita bicara detail lagi akan lebih lama, bisa lama ya. Ada RTGS, ini kalau teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau transfer ke bank, kan ada tulisan itu di formnya RTGS, Retail Gross Settlement. Ada juga SKMBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Kemudian ada lagi BI Fest, kemudian ada KRIS. Itu infrastruktur yang bangun Bank Indonesia, yang dimanfaatkan oleh bank dan para pelaku usaha. Nah, terkait itu mengenai program Pemda Digital yang telah dilakukan 2 tahun lalu, sekarang Sulawesi Tenggara sudah punya SK payung hukumnya bahwa Pemda Digital dari 17 kabupaten yang telah ada di Sulawesi Tenggara, baru yang punya predikat Pemda Digital itu baru 1, yaitu Kota Kendari, dan harapannya mau mulai. Nah, dibandingin dengan Jawa, tentunya masih jauh ya, kita harus mengejar gitu. Tapi kita untungnya lomba tentang Pemda Digital dan sebagainya itu tidak diadu antara Sulawesi dengan Jawa, tapi dengan peer group-nya Sulawesi Tenggara dengan kawasan Indonesia Timur. Nah, kalau kita lihat di ranking, kita masih sekitar 5 besar ya untuk Pemda Digital diwakili oleh Kendari. Nah, PR kita ke depan itu akan terus 17 kabupaten menuju Pemda Digital. Hanya masalahnya waktu kita lihat data di transaksi non tunai, hampir 50% transaksi non tunainya itu numpuk di Kota Kendari. Nah, melihat itu kita perlu membangun sebuah ekosistem digital. Tidak mungkin Pemda Digital itu akan bergerak sendiri. Ya, tidak mungkin Pak Suriham tadi yang menjelaskan dengan kepala sekolah bergerak sendiri.
Karena ekosistem digital itu harus dibangun bersama-sama gitu. Ada bank ya selaku yang punya channelnya, kemudian BI tentunya, Pemda, dan para pelaku usaha termasuk para komunitas. Salah satunya sekolah, pelaku usaha komunitas warung kopi, namanya minimarket, masjid. Coba kalau kita lihat di warung kopi yang di sini ya, Daeng, Adianto dan sebagainya, minimarket semuanya pakai tunai 95% kita lihat. Kita megang uang yang sudah lusuh itu bahaya ya, bisa bakteri dan sebagainya, penukaran uang juga. Nah itu yang kita ke depan yang perlu kita dorong mereka menjadi non tunai. Pertanyaannya bagaimana caranya gitu? Kami kemarin sudah bertemu dengan wali kota, para perbankan juga.